Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih 4 saham yang menarik untuk kita perhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup positif tipis aja 0,02 ya teman-teman. Sempat menyentuh area high di 6.889 sebelum akhirnya mengalami koreksi juga ya. Dan close di area 6.844. Sebuah hal yang positif karena masih bisa bertahan di atas area supportnya di kisaran 6.800. Kita harapkan IHSG masih terus mampu bertahan di 6.800 karena kalau jebol ada potensi mengkonfirmasi double top yang artinya ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke area 6.600-an. Yang artinya saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG berpotensi untuk mengalami koreksi lanjutan juga. Dan kalau misalnya IHSG-nya terus menguat atau setidaknya bisa kembali menguat, ada potensi menuju ke area 6.900 ataupun 6.953. Jadi silahkan diperhatikan untuk area support maupun area resisten daripada IHSG. Kalau kita lihat data di rti.co.id, memang pada awal sesi sempat mengalami kenaikan yang lumayan sebelum akhirnya koreksi dan sempat membuat area low di 6.833 di kisaran sesi 2. Walaupun memang akhirnya pada saat closing masih mampu ditutup hijau dengan tipis aja 0,025. Total transaksi pada hari ini 10,3 triliun. Lumayan, sudah mulai masuk angka 10-an triliun dengan 221 saham naik. 286 diantaranya turun dan 222 yang tidak mengalami perubahan. Hari ini asing tercatat melakukan net buy tipis di pasar regional sebesar 23,09 miliar. Jadi pembukaan bulan Maret ditutup dengan hijau tipis dan asing juga net buy tipis. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MAPI. Mitra Adi Perkasa Tbk, salah satu saham yang uptrend dan sudah mencetak new all time high, di mana new all time high yang sekarang ataupun area all time high-nya ada di kisaran 1665. Kita akan tandain areanya kurang lebih di sini. Dan pada perdagangan hari ini ditutup positif walaupun memang ada sedikit rejection dari area kisaran 1600. Bisa teman-teman lihat bersama ya. Di area 1600 terdapat rejection dan closingnya di 1550. Seperti yang kita lihat bersama bahwa area 1535 sampai 1495 ataupun area 1500 adalah area support sekaligus neckline daripada saham MAPI dalam membentuk sebuah pola yaitu inverted head and shoulders, di mana potensi kenaikannya sebenarnya bisa sampai 1880 walaupun memang tidak akan garis lurus naik ke atas, sehingga dalam proses kenaikannya terdapat beberapa koreksian. Dan kalau misalnya kita masukkan sebuah indikator, kita lihat MACD ya teman-teman, atau kita lihat sedikit di time frame yang lebih kecil, apakah terdapat divergence? Kita akan lihat bersama dan
Sepertinya memang ada ya teman-teman divergen ketika harga mencetak high yang lebih tinggi tetapi indikatornya bergerak sebaliknya. Sehingga terdapat pelemahan tren secara minor yang membuat MAPI akhirnya dari area 1665 terlihat mengalami penurunan. Jadi teman-teman boleh pantau area 1500 sebagai area support dari MAPI ataupun area support 2-nya di 1440 sampai 1420. Karena kalau memang kita lihat ada divergen di sini, bearish divergen kecil, yang artinya ada perubahan tren secara minor yang berpotensi melemah untuk sementara. Walaupun memang secara garis besar bahwa MAPI ini uptrend dan ada potensi untuk kembali menguat. Jadi silahkan teman-teman pantau dua area support yang ada kiranya mampu menahan saham MAPI. Saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah WIRG. Saham WIRG pada perdagangan hari ini ditutup naik 4,76%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa bahwa WIRG berpotensi membuat inverted head and shoulders ketika dia mampu bertahan di atas area kisaran 161. Dan terlihat pada tanggal 13 Februari sepertinya semua berjalan dengan baik sebelum ternyata akhirnya WIRG-nya mengalami koreksi lanjutan dan akhirnya menjebol area support di kisaran 170-162. Kita akan hapus analisa yang lalu kita akan tandain. Area resistennya kita bisa pakai area 191 tetap sama karena ini terhitung false break dan akhirnya turun. Yang cukup menarik adalah teman-teman, kita akan lihat bahwa area yang di sebelah sini bisa menjadi area right shoulder ya, ataupun bisa menjadi cup and handle ketika dia ternyata berhasil breakout serta mengalami kenaikan lanjutan. Kalau kita tarik sebuah garis Fibonacci dari low yang ada di bawah sampai area high yang ada di sini, bisa kita lihat bersama bahwa area golden ratio-nya ada di kisaran area 143. Jadi teman-teman, kita akan gunakan area golden ratio ini sebagai area support daripada saham WIRG. Kurang lebih di kisaran area 163 sampai area 143 sampai 13738. Kita gunakan sebagai area support yang baru untuk WIRG. Dari area 143 sampai 13938. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support terbaru dari WIRG. Kalau misalnya bisa lanjut naik, tentu polanya masih sama, inverted head and shoulders, walaupun memang ternyata right shoulder-nya akan bergerak sedikit lebih ke bawah dibanding yang kita harapkan mampu bertahan di area 164. Karena bisa kita lihat bersama juga bahwa area 164 sebenarnya adalah area Fibonacci juga 38,2. Jadi silahkan teman-teman pantau 143138 dengan target resisten di 191. Tentu kalau misalnya bisa kembali breakout akan menjadi sebuah hal yang sangat positif karena teman-teman bisa lihat juga dari sisi volume sebenarnya ketika koreksi volumenya cenderung tipis-tipis aja. Walaupun memang ketika jebol support untuk teman-teman yang trading harus bisa disiplin untuk bisa cut loss untuk membatasi resiko dan melihat lagi apabila sahamnya kembali menarik. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah AGI. Saham AGI hari ini ditutup naik 6,67%.
salah satu saham yang pergerakannya sangat baik akhir-akhir ini. Saham AGI beberapa waktu yang lalu juga sempat mengkonfirmasi sebuah pola yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua. Bahkan double bottomnya sudah di-retest pada tanggal 16 Februari. Kalau kita lihat bersama untuk potensial targetnya, bisa kita letakkan di atas area 2070, maka sebenarnya potensi targetnya bisa naik sampai 2350. Dan akan menjadi hal yang sangat menarik ketika AGI mau naik ke 2350, tentu dia harus bisa breakout dulu area resisten di 2290. Dan ketika AGI berhasil breakout, maka AGI juga akan membuat sebuah pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders. Yang tadi adalah area left shoulder, lalu ini adalah head-nya, dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Kurang lebih seperti ini, dan semisal AGI-nya bisa breakout dari area 2290, maka bisa kita lihat bersama bahwa AGI berpotensi kembali melanjutkan penguatannya. Bisa saja menuju ke area 2800. Kurang lebih ada di sini untuk target kenaikan inverted head and shoulders daripada saham AGI. Kalau misalnya AGI dikasih koreksi dan teman-teman mau buy on weakness, kalian boleh pantau di kisaran area 2160-2150. Jadi kalau dikasih koreksi, area support satunya 2160, 2150. Dan untuk area support 2-nya, teman-teman boleh pakai area 2070 sampai 2040. Jadi silahkan dipantau dua area support yang ada untuk saham AGI. Bagi teman-teman yang ternyata lebih menarik untuk buy on breakout, boleh aja buy breakout bagi saham AGI jika terkonfirmasi break 2290. Dengan target setidaknya ke 2800, yang artinya kalau kita ukur presentase dari area breakoutnya ada potensi naik setidaknya 22,15%. Harusnya ini cukup menarik untuk teman-teman yang mau buy saham AGI. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah PNLF, Panin Finansial Tbk. Saham Panin Finansial Tbk pada hari ini naik 6,03%. Berhasil mantul dari area support di 392 sampai area 374. Kenaikan hari ini bisa teman-teman lihat juga kembali didukung ya. Volumenya juga lumayan, sudah mulai naik kembali setelah mengalami koreksi beberapa waktu terakhir. Akan menjadi hal yang menarik jika PNLF bisa breakout dari 454 karena ada potensi di sini membentuk double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Dan akan menjadi hal yang sangat menarik ketika mau menyelesaikan potensi double bottom ini, yang dimana potensinya ada di area 540, tentu harus bisa breakout juga dari area 474. Yang artinya akan membuat sebuah pola lanjutan jika PNLF-nya berhasil breakout dari 474. Akan menjadi sebuah pola yaitu cup and handle, di mana kalau bisa breakout dari 474, potensinya bisa naik ke 650. Makanya di area resisten tersebut atau di area target tersebut kita tulis dengan catatan if break.
Artinya, jika terkonfirmasi breakout, maka area target tersebut menjadi area yang berpotensi untuk dituju. Walaupun memang tidak ada yang pernah bisa menjamin area tersebut akan pasti tercapai. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau dikasih kesempatan koreksi deket-deket area 400, ataupun kalau ternyata turun sekali lagi sampai area 392, 374, sebenarnya PNLF cukup layak untuk dikoreksi. Karena bisa teman-teman lihat penurunannya sudah cukup dalam, dan ketika rebound cukup didukung dengan volume, dan ketika turun koreksi, volumenya juga cenderung menipis. Jadi harusnya ini menjadi saham yang menarik untuk dikoleksi. Dan ada satu hal yang menarik juga dari PNLF, teman-teman. Ketika terdapat kenaikan yang lumayan tinggi di sini, kemudian diikuti dengan koreksi yang juga lumayan, kalau kita tarik sebuah garis Fibonacci, maka bisa kita lihat bersama bahwa koreksiannya itu berdekatan dengan area golden ratio di 61,8 di kisaran area 368, di mana low pada 10 Februari ada di 370, hanya selisih satu tick saja dan akhirnya kembali rebound. Jadi akan menjadi sebuah hal yang menarik jika PNLF bisa breakout kedua area resisten, yang artinya target 650 ada potensi untuk tercapai. Silahkan diperhatikan area support dan resisten daripada PNLF. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Yang pertama kita bahas saham MAPI, WIRG, AGI, dan PNLF. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.